Ada satu lagi kisah nyata yang saya peroleh dari buku Anda Pasti Bisa Bila Anda Berpikir Bisa, karya Norman Vincent Peale. Pada kata pengantar, Dr. Peale menceritakan keampuhan keyakinan orang Indonesia yang bernama Loan Eng Chiu, PhD. Berikut tulisan beliau. Dr. Peale yang terhormat, buku Anda telah membimbing saya melewati fase-fase sulit kehidupan saya, bahkan sebelum saya tiba di Amerika Serikat. Saya masih berada di negara kelahiran saya, di Indonesia, ketika saya melihat buku Anda, Stay Alive All Your Life. Pada waktu itu saya adalah seorang mahasiswi yang sedang sedih dan frustrasi. Saya ingin sekali pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan lebih baik dan melihat bagaimana dunia di luar. Banyak teman saya telah pergi ke Eropa untuk belajar dan saya mengantar mereka satu demi satu ke pelabuhan udara, di mana saya mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Saya selalu pulang ke rumah dengan berlinang air mata sambil bertanya, kapan giliran saya untuk pergi? Akan tetapi ayah saya hanyalah seorang usahawan kecil dan mempunyai 5 anak untuk diurus. Tidak mungkin bagi ayah membiayai studi saya di Eropa. Saya tahu perlu mukjizat kalau saya ingin pergi ke luar negeri. Lalu saya menemukan buku Anda dan belajar bahwa saya dapat memperoleh apa yang saya inginkan jika saya benar-benar percaya. Buku Anda juga mengatakan bahwa saya harus bertindak seolah saya yakin saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, saya kira tidak ada ruginya mencobanya. Saya yakin kepada diri saya sendiri bahwa saya akan mendapatkan beasiswa ke Jerman, negara tempat saya ingin belajar. Sebab psikologi, jurusan yang saya tempuh, berasal dari sana. Saya mulai mengambil kursus bahasa Jerman secara intensif. Saya menulis ke universitas-universitas di Jerman dan menanyakan tentang kemungkinan mendapatkan beasiswa. Mereka semua menjawab secara negatif. Tak satu pun yang dapat memberi saya beasiswa, kecuali saya sudah belajar di Jerman dan membuktikan kemampuan saya di sana. Akan tetapi, saya terus percaya. Orang tua saya mengira saya sudah tidak waras karena memperjuangkan sesuatu yang tanpa harapan. Saya biarkan saja mereka berbicara. Suatu hari saya menerima sepucuk surat dari University of Bonn bahwa mereka bersedia mempertimbangkan lamaran saya. Saya gembira sekali dan gugup. Sekarang saya harus maju satu langkah dalam cara berpikir positif saya. Saya harus percaya bahwa saya akan belajar di University of Bonn di Jerman. Saya menemukan sebuah gambar universitas ini dan menempelkannya di dinding kamar tidur saya. Saya terus memandangnya dan mengatakan kepada diri sendiri, di sanalah kamu akan belajar. Saya belajar bahasa Jerman secara intensif lagi. Lalu, sesudah penderitaan selama hampir setahun, saya menerima sepucuk surat yang mengatakan bahwa saya benar-benar mendapatkan beasiswa. 3 bulan kemudian, saya berangkat ke Jerman. Ini terjadi sekitar 8 tahun yang lalu. Ini adalah yang pertama, tetapi bukan yang terakhir dalam kehidupan saya yang memperlihatkan kepada saya bahwa Tuhan bersedia memberi kita apapun yang kita minta jika kita mau percaya. Saya selalu berpikir saya ingin bertemu dengan Anda secara pribadi suatu hari nanti. Sekarang keinginan ini sudah terpenuhi karena suami saya dan saya sekarang ini tinggal di New York. Pada hari Minggu mendatang, putra kami yang pertama akan dibaptis oleh Anda. Siapa yang akan mengira hal itu akan terjadi dahulu sekali ketika saya masih di Indonesia? Bergantung pada buku Anda sebagai satu-satunya harapan saya. Terima kasih banyak, banyak sekali. Semoga Tuhan memberkati Anda. Hormat saya, Loan Eng Chiu. Dari kisah di atas, bila kita meyakini bahwa kerja yang kita lakukan akan membawa hasil optimal, maka pekerjaan tersebut yakin akan menghasilkan yang terbaik. Sebab menurut Napoleon Hill,
Keyakinan merupakan satu-satunya penawar kegagalan yang diketahui orang, dan keyakinan positif yang akan menggerakkan orang menuju sukses. Sebaliknya, begitu juga dengan keyakinan negatif dapat membuat orang terbelenggu oleh situasi dan keadaan yang dibentuknya.